Hai para pecinta Donghua, gimana kabarnya hari ini? Yang pastinya Mimin berharap semua dalam keadaan sehat semua, dan yang kurang sehat dan masih tahap penyembuhan. Saya berharap agar kondisinya cepat membaik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kali ini saya akan merangkum ke salah satu Donghua yang berjudul Swallowed Star, yang dimana telah memasuki season kedua episode yang ke-27. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Kita langsung gas masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya Lo Feng telah keluar dari peradaban kuno nomor 9, yang dimana ia telah terjebak selama 1 tahun 3 bulan lamanya sampai ia telah dikabarkan tewas. Di dalam reruntuhan ia pun bertemu dengan otak pengendali reruntuhan tersebut. Sosok tersebut pun berwujud seperti halnya manusia. Selama ujian kematian dialah yang memantau dan memandu setiap tahapan Luo Feng. Sosok tersebut memberikan hadiah atas keberhasilannya untuk ujian kematian. Luo Feng pun mendapatkan hadiah armor Dewa Hitam. Selain itu juga mendapatkan Brain Light. Brain Light adalah salah satu alat komunikasi yang tercanggih dan sebuah Heaven Forbid Shuttle adalah metode pengendali Master Mentalist, serta sebuah token untuk memasuki bintang meteorit. Sosok tersebut pun meminta satu hal kepada Luo Feng, untuk menjaga salah satu rahasia yang mana tidak boleh diungkapkan kepada orang lain tentang bintang meteoroid. Ia pun menjelaskan pembagian level kekuatan yang ada di semesta, baik level Star Traveler yang dimana terbagi menjadi 9 tingkatan. Kemudian berlanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat Star yang mana tingkatan ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Setelah itu yang terakhir adalah tingkat Universe, tingkat pejuang alam semesta. Sosok tersebut pun mengatakan bahwa jika Luo Feng benar-benar fokus berlatih tidak mustahil akan mencapai tingkat Star dan melampaui batasan tingkatan yang dimiliki oleh Hong. Dan Luo Feng sekarang berada di posisi tingkat Suprasing Wargot yang mana tak akan lama menembus ke level Star Traveler. Motivasi yang diberikan ke Luo Feng untuk terus meningkatkan kekuatannya bukan tidak mendasar. Karena tidak kemungkinan bahwa di masa yang akan datang kekuatan besar dari luar akan mengancam kelangsungan bumi. Oleh karena itu bumi butuh seorang pelindung dan harapan itu ada di Luo Feng. Scene pun berpindah, di mana Luo Feng telah sampai di rumahnya. Namun Luo Feng sempat kaget, di mana ia melihat rumahnya dikelilingi oleh penjagaan ketat oleh departemen khusus. Luo Feng pun menjumpai ibunya, dan setelah itu ia pun menanyakan ayahnya namun ibunya pun terlihat tak kuasa untuk menceritakannya. Luo Feng pun bergegas menuju kamar dan terlihat adiknya Ahua sedang menemani ayahnya yang sedang terbaring. Begitu syoknya Luo Feng ketika melihat keadaannya. Lalu Luo Feng pun menanyakan kepada adiknya tentang apa yang sedang terjadi. Ia pun menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya semenjak ditinggalkan Luo Feng. Dan semua adalah ulahnya Liao. Semenjak mendengar kabar Luo Feng dinyatakan tewas, keluarga Liao terus meneror dengan segala hal untuk membuat keluarga Luo Feng menderita. Ahua pun dengan terpaksa menggunakan akar gagak hitam untuk membeli saham bank komersial di mana hal tersebut bisa menekan saham yang dimiliki oleh Liao. Ia pun sengaja menyewa departemen khusus agar keluarganya aman ketika ia berada di rumah baik di luar rumah. Sontak dengar penjelasan adiknya Ahua, Luo Feng pun emosinya tak terkendali dan ia pun bergegas menuju ke kediamannya. Dengan alat komunikasi yang canggih, ia pun tak butuh lama untuk menemukan lokasi keberadaan Liao. Ia pun bergegas menuju ke kediaman Liao. Scene pun berpindah, di mana terlihat Liao dan istrinya Venina merencanakan sesuatu untuk kabur menghindar ke sebuah tempat. Karena sudah mengetahui bahwa Luo Feng ternyata masih hidup, dan pastinya mereka akan terancam apabila mengetahui keluarganya selama ini yang meneror adalah Liao dan istrinya. Mereka pun telah menyewa jet pribadi milik keluarga Bolinas. Namun waktu jet tersebut baru akan tiba kurang lebih dalam 3 jam yang akan datang karena diterbangkan dari Eropa. Namun nampak terlihat jelas kecemasan yang dialami oleh Venina. Sampai ia menyarankan kepada Liao agar menggunakan pesawat biasa.
Tapi Liao menolak untuk menggunakan pesawat biasa karena ia takut tentang akan diserang monster terbang. Liao pun menjelaskan dengan sesumbar bahwa mana mungkin jika Luo Feng berani menyerang pangkalannya. Tapi tak selang berapa lama terlihat Luo Feng pun datang menerobos masuk dengan menghantam kaca. Terlihat dengan penuh amarah dan dendam Luo Feng pun menghajar keduanya. Pertarungan pun begitu sengit. Sempat Luo Feng pun terdesak. Namun dengan kemarahannya ia pun melemparkan Liao dan Venina terhempas menembus dinding dan keluar pangkalan. Liao pun terluka. Sempat Luo Feng pun mengajak Liao pergi ke aula bela diri Jixian untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia buat. Namun Liao pun terus melawan dan mencoba membunuh Luo Feng. Dan Luo Feng pun terpaksa menghajar Liao habis-habisan. Ketika Luo Feng ingin menghabisi Liao, istrinya Liao pun datang dengan mengancam akan meledakkan seluruh pangkalan dengan seisi kota jika Luo Feng membunuh suaminya. Istrinya pun mengatakan akan ada puluhan ribu korban jiwa yang tak akan selamat jika Luo Feng berani membunuh Liao. Dengan penuh amarah dan kebencian Luo Feng pun masih berpikir dan terus untuk mengendalikan emosinya. Akhirnya Luo Feng pun meredam amarahnya dan melepaskan Liao. Seketika datanglah Inspektur Zhu. Inspektur Zhu pun mengatakan telah mendeteksi pertarungan pribadi. Ia pun datang untuk melihat dan sekaligus menanyakan perihal apa yang sedang terjadi. Sontak Luo Feng pun mengatakan bahwa istrinya Liao telah memasang banyak bom dan mengancam untuk meledakkan seluruh pangkalan dan mengancam semua penduduk sekitarnya. Dan sekaligus sebelumnya meneror dan mengancam keluarganya. Istrinya Liao pun sempat membela diri karena Luo Feng mengancam ingin membunuh suaminya. Dan kembali mengancam jika tidak segera melepaskan suaminya ia akan benar-benar akan meledakkan semuanya. Inspektur Zhu pun menengahi. Ia mengatakan kepada Luo Feng membunuh seorang pejuang tanpa pengadilan adalah sebuah pelanggaran berat bagi seorang dewa perang. Ia pun memberi nasihat kepada Luo Feng agar tidak gegabah untuk melakukan sesuatu. Jika memang Liao dan istrinya telah melakukan tindakan yang telah merugikan keluarganya, maka disarankan untuk mengumpulkan bukti dan diserahkan ke pengadilan dan jika mereka terbukti bersalah maka semua keluarga Bolinas akan dihukum. Dan Luo Feng pun pergi pulang kembali ke rumahnya. Sambil di perjalanan ia pun sempat menanyakan dengan adiknya tentang departemen mana ia mintai tolong. Kemudian terlihat Luo Feng telah sampai di rumahnya. Bersamaan ia menjumpai Na Wen yang dimana ia adalah teman terdahulunya yang telah masuk di Departemen Keamanan. Dan kebetulannya lagi ia mendapat tugas pertamanya membantu keluarga Luo Feng. Ah Wen pun menceritakan semua hal yang terjadi semenjak ia mengawal keluarganya. Semua serangan yang dilakukan kepada keluarga Luo Feng terlihat telah terorganisir, dan sengaja dibuat untuk menimbulkan efek trauma yang berkepanjangan. Setelah itu Luo Feng pun meminta berbagai bukti yang menjurus pelaku semuanya adalah keluarga Liao. Ah Wen pun menjelaskan, sejak lama telah mengawasi pergerakan mereka dan telah mengumpulkan semua bukti tersebut termasuk dalang dari semua ini Liao dan istrinya. Scene berpindah, di mana kita melihat Luo Feng menuju ke suatu tempat. Terlihat Luo Feng pun kali ini merasa tenang. Yang dimana ia khawatirkan selama ini tentang ancaman yang selalu datang kepada keluarganya sudah tidak ia khawatirkan lagi. Dengan bukti-bukti yang telah temannya kumpulkan tentang kejahatan Liao telah diserahkan ke pengadilan dan terlihat Liao dan istrinya telah ditangkap dan dibawa untuk diadili. Sekarang Luo Feng hanya fokus berlatih dan terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Karena ia teringat perkataan sosok di peradaban kuno nomor 9. Dengan adanya peradaban kuno tidak menutup kemungkinan beberapa rasa kosmik memiliki kemampuan untuk turun ke bumi yang berpeluang besar akan mengancam keselamatan bumi. Oleh karena itu, ia harus terus meningkatkan levelnya untuk bisa menjaga bumi dari ancaman. Luo Feng pun melatih Heaven Forbid Shuttle, yang dimana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pengendali master mentalis. Ia pun melatih dan mempelajari dalam beberapa tahapan untuk menuju tingkat lanjutan. Scene pun berpindah, yang dimana kita bisa melihat Luo Feng dan Su Xin telah dilanda rindu sangat berkepanjangan. Hingga akhirnya mereka bertemu dan melepaskan rindu tersebut dengan berpelukan mesra. Hingga mereka rasa dunia ini hanya milik mereka berdua yang lain ngontrak.
Dan terpancar aura sedih bagi yang jomblo sedang menonton adegan ini. Sabar ya jomblo. Lanjut, Luo Feng pun meminta maaf kepada Susin karena telah berbohong. Jika pelatihannya kemarin adalah salah satu misi berbahaya, dan bisa merenggut nyawanya. Niat Luo Feng agar Susin tidak terlalu mengkhawatirkannya. Susin pun meminta Luo Feng untuk berjanji. Jika nanti apapun misinya ia harus jujur mengatakannya kepada Susin. Dan Luo Feng pun mengiyakannya. Scene pun berpindah, di mana kita melihat Luo Feng menuju ke sebuah kota vertikal. Di mana kota vertikal ini adalah salah satu benteng tertinggi yang digunakan oleh manusia untuk berlindung dari gelombang monster dahulu kala. Namun setelah kemunculan monster terbang, maka benteng tersebut yang dibangun oleh manusia saat itu seakan sia-sia. Dan kini menjadi sarang reruntuhan para monster. Dan film pun bersambung. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan alur berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.